Hai Sobat Kampuspedia, selamat datang di channel YouTube Kampuspedia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Apakah kamu sudah pernah mendengar kata tersebut sebelumnya? Atau bahkan kamu belum pernah mendengar apa itu emotional intelligence? Kalau belum, yuk kita simak video berikut, tonton sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Kampuspedia ya, biar gak ketinggalan video terbaru. Selama ini, mungkin kita lebih percaya pada angka IQ dalam mengukur kecerdasan seseorang. Bahkan mungkin kita lebih percaya pada angka-angka yang tertera pada rapor atau kartu hasil studi kita. Padahal, IQ hanya berpengaruh 20% dalam kesuksesan karir kita loh. Pengaruh yang jauh lebih signifikan adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mencakup faktor-faktor seperti motivasi diri, empati, pengendalian suasana hati, harapan, dan kegigihan. IQ dan EI tidak saling bermusuhan, mereka hanya bekerja secara terpisah. Seseorang bisa sangat cerdas tetapi tidak mampu dalam mengendalikan emosinya. Ketidakseimbangan demikian dapat menciptakan banyak permasalahan dalam kehidupan kita, permasalahan terhadap diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Peter Salovey, seorang psikologis Amerika, menyatakan emotional intelligence dapat dibagi menjadi 5 area. Kesadaran diri, mengetahui emosi diri. Emosi seringkali terjadi dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Mereka mulai sebelum kamu secara logis tersadar akan perasaan emosi yang akan datang. Kamu mungkin tidak menyadari ketika emosi itu datang. Ketika kamu mulai menyadarinya, kamu dapat melakukan analisis dan mulai mengendalikannya. Karena emosi yang tidak disadari bisa berakibat fatal pada tindakanmu dalam kehidupan sehari-hari loh. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah dasar untuk mengendalikan emosi. Mengelola emosi, menangani perasaan diri. Mengelola perasaan adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Kebanyakan hal yang dilakukan setiap harinya adalah upaya untuk mengelola suasana hati. Kemampuan untuk menenangkan suasana hati adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Pada umumnya, seseorang tidak bisa mengendalikan kapan emosi akan timbul atau bagaimana perasaan ini nantinya. Tapi, Anda dapat mengontrol berapa lama perasaan akan bertahan. Anda dapat melakukan ini dengan upaya, perubahan sikap, dan obat-obatan. Motivasi diri, menggunakan emosi untuk mencapai tujuanmu. Kegelisahan melemahkan kecerdasan, tetapi suasana hati yang baik dapat meningkatkan kemampuan pemikiran. Orang yang terampil akan memanfaatkan perasaan mereka dan kecemasan untuk motivasi. Para ahli menjelaskan hubungan antara kinerja dan kecemasan sebagai hubungan yang terbalik. Terlalu sedikit kecemasan berarti nol motivasi dan berakibat pada kinerja yang buruk. Tapi, terlalu banyak kecemasan juga akan merusak kecerdasan. Performa terbaik berada di tengah-tengahnya. Optimis dan harapan. Kedua elemen ini juga memainkan peran kunci penting. Optimis berarti sangat positif bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Dan harapan bukanlah menyerah pada perasaan negatif dalam menghadapi kemunduran. Seseorang yang optimis akan beranggapan bahwa mereka dapat memperbaiki kegagalan tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak menjadi sedih apabila segala sesuatu tidak berjalan mulus. Ini adalah sikap cerdas emosional yang meningkatkan kinerja di kehidupan. Keefektifan diri sendiri dalam mengilhami optimis dan harapan akan memberikan energi positif bahwa seseorang dapat menghadapi setiap tantangan yang dihadapi mereka. Empati, menguasai keterampilan dasar manusia. Semakin tinggi kesadaran diri kamu, semakin terampil juga dalam membaca orang lain. Orang yang bisa membaca orang lain biasanya memiliki lebih banyak teman, lebih mudah menyesuaikan diri, dan lebih sensitif terhadap perasaan. Empati dimulai sejak masa bayi dengan sikap orang tua dalam membentuk cerminan fisik nonverbal dengan anak. Sikap yang selaras menghibur bayi yang baru lahir akan membuatnya merasa terikat secara emosional. Perlu perasaan damai yang cukup untuk membaca tanda-tanda nonverbal dan halus dari orang lain. Menangani hubungan, berurusan dengan orang lain. Kemampuan untuk mengekspresikan diri adalah keterampilan sosial yang penting. Emosi itu menular. Mereka secara tidak sadar meniru emosi yang orang lain hasilkan. Semakin baik orang dalam membaca emosi orang lain, semakin besar pengaruhnya atas orang lain. Ini adalah elemen dasar menggunakan emotional intelligence Anda. Nah, bagaimana Sobat Kampuspedia? Apakah kamu sudah paham apa itu emotional intelligence?
Emotional intelligence ini sangat berperan penting loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga setelah melihat video ini, kita dapat menerapkan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari ya sobat. Biar nggak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.